pemirsa Tegar TV, dimanapun Anda berada, kita lanjutkan dialog spesial kita bersama FX Heridian, Kepala Badan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat PDIP Lampung Kerakyatan, bersama Bapak Rusli Taslim, Wakil Ketua BPEK, Badan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan. Pak Heridian ini juga adalah Wakil Ketua Kadin Lampung, Ketua Umum Kadin Lampung. Wakil Ketua Umum Kadin Lampung. Ya, di sesi pertama kita sudah bicara soal apa itu BPIK dan kegiatan festival yang sudah diselenggarakan. BPIK ini khusus pemberdayaan masalah UMKM, ini yang menarik Pak Heri. Ya kan, UMKM, kalau menurut Pak Heridian sendiri UMKM di Lampung ini posisinya atau bagaimana ini Pak Heri? Kalau melihat perkembangan UMKM di Lampung secara database itu ya amat menggembirakan ya. Artinya karena memang kita lihat bahwa pertumbuhan ekonomi Lampung itu melebihi standar daripada nasional dan salah satunya itu adalah karena memang geliat daripada UMKM Lampung Jadi orang Lampung ini kalau bicara mengikuti perkembangan bisnis, baik itu di kota-kota yang lain itu ada membuat apa, produk apa, kegiatan apa, itu kita selalu mengikuti. Karena memang ya zamannya digital ya Pak ya. Jadi konektivitas antar kegiatan antar di Jakarta, di Bandung, di Jogja, di Surabaya itu duplikasi di Lampung itu udah biasa. Ya. Jadi memang masyarakat Lampung ini responsif dan cukup inovatif. Iya, terbukti di daerah-daerah di kabupaten itu pengusaha-pengusaha di daerah itu ya responsif sekali. Dia ingin menunjukkan, oh ini produk madu saya, ya kan? Ya, dengan segala keterbatasannya dia berusaha menciptakan produk, ya baik itu keripik singkong, ya, terus kasava apa, dan itu semua diproduksi. Nah, hanya mungkin ada keterbatasan masalah packaging dan perizinan. Nah, itulah yang menjadi tugas kita untuk BPEK dalam hal ini membantu. Ya, nah, di bidang kita ada koordinator daripada BPEK yang menangani itu. Kita kemarin sudah menyelenggarakan pelatihan untuk PIRT, izin produksi rumah tangga, ya kan, itu. Nah, itu sudah kita fasilitasi juga perizinan Badan POM. Ya, ada kurang lebih 100 UMKM dan ada 20 yang memang lolos Badan POM ya, gitu. Termasuk juga dalam hal ini itu ya proses onboarding istilahnya ya, untuk UMKM kita itu untuk proses digitalisasi ya. Jadi mereka juga kita perkenalkan dengan marketplace yang memang ini supaya mereka bisa masuk kepada pasar digitalisasi itu. Jadi ya memang harapan kita UMKM di Lampung ini memang ya harus bangkit dan mengikuti tren ya. Dan memang kenyataannya bahwa persentase kontribusi daripada UMKM untuk pertumbuhan ekonomi itu cukup besar dan itu kelihatan nyata. Dan sekarang pun Pemprov akan membuat satu UMKM Center yang berada di dekat PKOR ya, dan itu juga saya pikir satu hal yang positif saatan daripada pemerintah, dan mudah-mudahan itu menjadi UMKM Center yang terbesar di provinsi. Ya, saya rasa bisa jadi secara nasional ya, karena saya lihat dari skalanya itu menjadi satu hal yang cukup besar. Nah ini artinya satu respon dari pemerintah yang positif yang menyauti apa yang diharapkan daripada UMKM di Lampung ini ya. Jadi juga saya lihat itu ada beberapa kegiatan-kegiatan yang selalu disupport oleh pemerintah daerah ya. Sebagai contoh kemarin adanya festival UMKM di MBK dari Kabupaten Tanggamus. Nah, itu kan responnya cukup baik ya. Mereka memperkenalkan jauh-jauh dari Tanggamus, ini loh
ya tempat kami ada ini dan ada produk-produk ini, atau begitu juga di Pringsewu ada food festival di sana yang diselenggarakan, ya kan. Termasuk Juga di Lampung Fair ini Lampung, juga banyak. betul. UMKM Betul. yang ikut pameran. Betul, ya di situ ada beberapa UMKM kita ya, yang ikut berpartisipasi juga, ikut di Lampung Fair di situ ya, khususnya mereka yang sudah punya produk yang memang baik dan cukup dikenal supaya bisa ikut meramaikan Lampung Fair. Ke depan mungkin akan ada Lampung Inovatif ya, yang kita harapkan juga nanti ke depan bisa kita support juga, ya kan. Jadi yang mana menjadi satu harapan bahwa ya itu tadi saya bilang, Lampung ini di samping mengikuti tren UMKM ya karena inovasi itu ya, inovatif. Banyak produk-produk inovasi yang diciptakan oleh masyarakat di Lampung, baik di pedesaan maupun di perkotaan gitu. Dan ini menjadi satu hal yang harus kita sauti, baik pemerintah itu harus responsif membantu, memfasilitasi dan ya mendukung ya, termasuk juga ya UMKM yang di tempat-tempat pariwisata. Ya. Karena itu menjadi satu apa namanya daya tarik ya kan. Kita pariwisata dengan makanan khususnya untuk kuliner ini kan satu linier, linier. Jadi orang mau ke Palembang ada apa di sana, orang mau ke Lampung tanyanya ada apa, ya kan? Ada laut, ya kan? Ada diving, gitu, ada lain sebagainya, terus ada kulinernya, ya kan? Itu. Jadi sebagai Ketua BPEK PDIP Lampung ini Pak Heridian sangat sambut baik lah kegiatan-kegiatan yang mendukung UMKM di Provinsi Lampung. Oh ya pastilah. Karena memang itu kan pemberdayaan ekonomi kerakyatan kan ini untuk kemajuan bangsa kita secara keseluruhan. Siapapun pihak. Oh iya, siapapun penyelenggaranya itu kita dukung, berikan apresiasi ya. Karena memang itu ya istilahnya ya kita mau ingin membuat satu masyarakat UMKM Lampung yang memang bangkit ya, naik kelas lah gitu. Ya kan kalau memang bisa entrepreneur baru, UMKM baru itu bisa masuk ke angka 7% secara ini melebihi standar nasional kita. Wah, ya hitung aja penduduk kita berapa? Betul. Ya, 9,5. Berarti kalau kita hitung ikut standar internasional 9, sekian, Bapak bisa hitung berapa? Iya. Ya kan? Berarti harus ada kurang lebih 1 juta UMKM di Lampung. Katakanlah ya 900 UMKM. Ya kan? Dan itu meningkatkan ekonomi Provinsi Lampung ya. Otomatis. Ya. Sekarang adanya satu kegiatan ekonomi pasti akan ada satu peredaran uang. Ya kan? Otomatis di situ akan ada nilai pertumbuhan, produktivitas, ya kan? Itu. Ya, artinya di samping itu produktif juga ya kan masyarakat sendiri ada perlu konsumsi juga, ya kan? Kita berharap bahwa ya itu tadi beli produk rekan sendiri, bangsa sendiri, teman sendiri, ini perlu kita galakkan gitu. Yang menarik lagi kayak kata Pak Heri tadi bahwa UMKM Lampung ini juga sudah inovatif dan kreatif gitu. Artinya dia bisa melihat produk-produk kuliner misalnya dari Jogja, dari Bandung, Jakarta, gitu ya Pak? Betul. Jadi memang ya artinya ya nggak kalah lah, nggak kalah ya. Jogja ATM ya kan, mereka udah biasa ATM, amati, tiru, modifikasi, ya kan, itu. Jadi mereka sudah terbiasa untuk menciptakan produk dari proses, amati, tiru dan modifikasi, ya kan, dari bentuk seperti ini, terus dia desain seperti ini, disesuaikan dengan bahan baku yang ada di daerah kita, ya kan. Proses inovasinya lebih mudah dengan ATM. Ya pasti, itu yang pasti begitu. Tetapi tentunya kita harus lihat ketersediaan bahan baku dan juga sumber daya manusia yang ada. Tetapi kalau kita bicara home industry, itu kan peran besar daripada pengusaha itu sendiri, rumah tangga itu sendiri, ya kan. Mungkin peran serta anak, bapak, ya kan. Nah, jadi ya itu
amat penting gitu kan. Yang pasti ya kita harus mendorong, pemerintah juga harus menciptakan satu tempat-tempat sentra-sentra ya, sentra-sentra pelayanan, sentra-sentra pameran, sentra-sentra ini harus diperbanyak, karena jangan sampai mereka menjadi kaki lima semua, nanti akan jadi satu masalah juga, ya kan? Semua menjadi kaki lima, mereka tidak teratur. Nah ini yang perlu diatur. Nah inilah perlu peran pemerintah untuk mengatur mereka supaya tidak artinya menjadi satu pusat-pusat yang baiklah gitu. Contohnya seperti dikatakanlah di Thailand, ya, di Thailand itu apa namanya Cakucak ya. Ya, di sana ya. Nah itu juga itu mau nyari souvenir atau apa gitu, sudah ada tempat-tempatnya, ya kan, gitu ya kan. Nah ya mungkin di kita bisa lihat di Jogja, sentra-sentra kota gede, Malioboro dan lain sebagainya, ya kan. Nah sentra-sentra itu harus diperbanyak. Iya. Jadi orang mau ke sini ada hal yang menarik yang perlu dilihat. Dia mau ke kabupaten ini, ke daerah ini ada hal yang menarik yang akan dilihat. Jadi pusat-pusat keunggulan produk. Ya, pusat-pusat keunggulan produk. Yang terpusat di Bandar Lampung atau bisa juga di kabupaten kota? Iya boleh, karena itu memang artinya masing-masing daerah punya keunggulan produk, dibuatlah sentra-sentra unggulan itu. Menarik. Ya kan, di Lampung, di Bandar Lampung ya silahkan, karena estalasenya kan memang Bandar Lampung, tapi bukan berarti di kabupaten masing-masing. Iya. Ya seperti contoh kita ke Banyuwangi, ya ada apa di sana? Kenapa orang selalu ke sana? Ya. Itu. Nah, itu yang kita harapkan. Oh, rupanya di sana ada sentra-sentra produk yang juga menarik di samping wisata laut, wisata ini kuliner ya. Pak Rusli, ini menarik ini pemikiran dari Pak Heridian terhadap pengembangan UMKM. Kalau menurut Pak Rusli sendiri gimana? Apa juga termasuk peran pemerintah dalam mendukung pengembangan UMKM di Provinsi Lampung ini? Ya, kalau kita lihat saat ini keterlibatan atau pengaruh dari pemerintah daerah cukup hebat atau cukup luar biasa. Seperti kita lihat aja, kita BPEK mengadakan festival UMKM kan bulan Agustus. Bulan September sudah ada juga dari pemerintah daerah yang buat, atau dari satu organisasi buat juga, seperti di Teluk hari itu di mana di rumah sakit yang baru itu, itu mereka menggelar UMKM, kemudian di Mall MBK. Kalau saya hitung hampir tiap bulan ada acara. Kenapa? Karena anggota kita selalu memberi laporan bahwa mereka ikut ke sana, ikut saya, silakan, nggak apa-apa. Penyelenggaranya siapa kan nggak masalah, yang penting kan kita turut membantu atau memberikan support membangkitkan UMKM yang ada di Bandar Lampung ini atau dari kota-kota lain yang mau ikut, silakan. Jadi kita support gitu. Jadi saya kira tidak ada stop. Kalau dihitung dari Agustus sampai hari ini saya monitor tidak ada stop. Atau belum ada satu bulan yang tidak ada UMKM festival gitu. Betul, menarik kita. Pak Heridian, ini pemikiran Pak Heridian itu yang pertama itu soal pengembangan UMKM. Ini yang pertanyaannya itu tadi sempat ada rencana untuk kerjasama dengan kampus pengembangan UMKM terkait digitalisasi atau pengembangan pasar. Ini gimana Pak Heridian? Ya, kalau untuk program pelatihan itu artinya kerjasama dengan kampus itu sedang kita coba database ya, artinya mengadakan satu MOU dengan perguruan tinggi di Bandar Lampung ini agar UMKM kita nanti menjadi satu, katakanlah mengadakan satu kolaborasi lah ya, khususnya dalam hal pelatihan, terus kedua dalam hal pemasaran produk ya kan gitu, terus juga ya dalam konteks MBKM ya itu kampus Merdeka Belajar itu ya kita berharap nanti kita juga bisa menyerap para mahasiswa yang dari kampus supaya bisa praktek kerja, betul. Termasuk juga ya mempelajari gimana sih cara membuat satu produk ya kan, terus juga supaya mereka bukan hanya aspek teori aja
Betul. Ya, selama ini kan ya kampus terkenal sebagai ya dikatakan menciptakan pengangguran. Kenapa? Iya. Karena mereka tidak siap kerja. Prakteknya. Mereka hanya diberikan satu teori, ya kan? Tapi prakteknya, lapangannya nggak ada. Gitu. Iya. Jadi secara teori, analisa, oke, ya kan? Oke. Tapi secara prakteknya mereka nggak ngerti, ya. Bukan nggak mengerti, belum diberikan kesempatan. Iya. Jadi produk dari perguruan tinggi kita ya, mohon maaf itu ya memang masih statementnya masih artinya belum siap kerja. Jadi dengan program Merdeka Belajar ini tentunya bisa siap kerja, link and match itu ya. Ya, kita berharap ada satu relevansi Ya. kolaborasi bahwa minimal itu tadi mereka mengenal dunia kerja. Kalau mau jadi pengusaha kecil tuh kayak mana? Oke. Ya kan? Oke. Jangan dia berpikiran yang diajarin seperti ini ya, Ya. perusahaan corporation ya kan. Nah. Tapi prakteknya yang dihadapi hari-hari itu yang usaha kecil, usaha menengah gitu. Sehingga Dan juga supaya juga mahasiswa kalau para sarjana itu tidak berorientasi hanya menjadi pegawai aja ya. iya, Pak, ya. itu Mereka ya, jadi kan? pengusaha-pengusaha. Betul, ya. Jadi ya itulah entrepreneurship ya Pak ya. Jadi supaya mereka menjadi satu entrepreneur baru ya, menciptakan tenaga kerjaan, pengusaha baru Pengusaha. apapun skalanya Apa? ya kan, tapi dalam pengertian ini kan satu kemandirian ya kan, gitu. Jadi tidak menciptakan satu ketergantungan kepada pemerintah harus jadi pegawai negeri, juga membebani anggaran pemerintah. Betul. Ya kan, kalau dia bisa mandiri dari pengusaha mikro kecil naik kelas terus naik. Nah,